Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Septamalia dengan NIM C1C0180018 Prodi Akuntansi angkatan 2018 dengan mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas mengenai akad mudharabah. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama mengenai akad mudharabah, yang kedua mengenai jenis mudharabah, kemudian yang ketiga mengenai dasar syariah, yang keempat prinsip pembagian hasil usaha, dan yang kelima perlakuan akuntansi menurut PSAK 105. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata adarabi fil ardi, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga kirat yang berasal dari kata al-qardu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Jadi, akad mudharabah itu adalah suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan atas kepercayaan. Materi yang kedua mengenai jenis mudharabah. Jenis mudharabah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada mudharabah mutalakah. Yang kedua mudharabah muqayyadah, dan yang ketiga mudharabah mustarakah. Adapun perbedaan dari ketiga jenis akad mudharabah ini, yaitu yang pertama mudharabah mutalakah itu adalah mudharabah di mana pemilik dananya itu memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Kemudian yang kedua, mudharabah muqayyadah itu adalah mudharabah di mana pemilik dana itu memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, mengenai lokasi, cara ataupun sektor usaha. Kemudian yang ketiga itu mudharabah mustarakah. Itu adalah mudharabah di mana pengelola dana itu menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kemudian dasar syariah. Dasar syariah di sini sumber hukum akad mudharabah itu ada berdasarkan 2, yaitu yang pertama berdasarkan Al-Qur'an dan berdasarkan As-Sunnah. Kemudian prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai perlakuan akuntansi. Di sini perlakuan akuntansi ada 2, yaitu akuntansi untuk pemilik dana dan juga untuk pengelola dana, di mana prinsip akuntansi pemilik dana di sini itu terdiri dari dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. Kemudian yang kedua mengenai pengukuran investasi di mudharabah, kemudian penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas, kerugian, hasil usaha dan sebagainya. Sedangkan akuntansi untuk pengelola dana itu dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Kemudian yang kedua pengukuran dana syirkah temporer. Yang ketiga penyaluran kembali dana syirkah temporer dan seterusnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada diskusi kita pada kali ini. Semoga dapat membantu para pendengar atau para penonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.